bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak kelas 12B, gimana kabarnya semuanya pada hari ini? Alhamdulillah baik ya. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran pada hari ini, silakan dicek kanan kiri depan belakangnya, barangkali ada sampah atau apapun itu boleh diambil ya. Ya, ketua kelas siapa ketua kelas? Silakan Fadil untuk memimpin doa terlebih dahulu agar lebih berkah ya pembelajaran pada hari ini. Ya, Bapak cek dulu. Adelia Anggraeni. Hadir, oke. Agung Hermawan. Alivia Dwi. Ansila. Oke. Ardin. Arfiana. Oke. Azmi Hanif. Fadil. Fauzan Bambang. Claudia apa? Sakit? Sakit. Oke. Gania. Gania? Sehat. Yanisa. Juman Khairunisa. Kamila. Kirana. Lamtami. Muhammad Titan. Muhammad Afdal. Afdal. Sakit. Sakit apa? Sakit. Muhammad Chelsea. Muhammad Fadlur Rahman. Di sini siapa yang waktu sebelum berangkat ke sekolah dimasakin sama mamahnya? Boleh, Resian. Ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, ada 10 orang. Boleh turun tangan. Kemudian siapa lagi yang sebelum berangkat ke sekolah diantar oleh orang tuanya atau siapapun saudara tuh? Boleh resen lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 orang ya. Oke, boleh turun lagi. Kemudian sekarang Bapak balik paradigmanya ya. Ada yang memasakkan orang tua nggak sebelum berangkat ke sekolah? Ya, masak. Jadi dibalik. Kalau biasanya ibu yang memasakkan kamu, sekarang kamu yang memasakkan ibu. Ada tidak, Rasian? Rasian boleh? Enggak. Ada nih 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5 orang. Oke, boleh turun lagi. Nah, Bapak di sini hanya ingin menyampaikan orang tua kalian sudah istilahnya sudah menyekolahkan di sini dengan baik-baik. Makanya dengan itu kalian harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah orang tua berikan kepada kalian. Itu hak-hak juga gitu, termasuk hak dan kewajiban yang harus kalian penuhi. Itu saja untuk sedikit motivasi pada hari ini. Kemudian silakan bukunya boleh dikeluarkan di atas meja. Buku sosiologinya yang belum dikeluarkan boleh dikeluarkan dulu. Oke, sudah ya. Atau Bapak ingin kalian untuk sedikit men-scan barcode ini ya. Silakan, boleh yang punya HP boleh dikeluarkan dulu HP-nya. Terlihat ya barcode-nya. Kita
kan tadi kalian sudah mengisi asesmen diagnostik gitu ya. Jadi asesmen diagnostik itu di situ ada bacaannya, berusaha untuk mengecek kesiapan belajar kalian gitu ya. Cung yang tadi ngisi bahagia di asesmen diagnostik tadi yang sudah di-scan. Berapa orang? Apa yang ingin tahu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sisanya yang netral? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Pertanyaan, dari diri kalian ada nggak sih yang berubah? Apa coba? Boleh Bapak minta 1 orang perempuan, 1 orang laki-laki. Boleh Triana? Kalau dulu aku waktu kelas 10 tuh kayak lebih seringnya di rumah dan juga aku kayak kalau weekend tuh nggak ada kegiatan apa-apa. Jadi kalau sekolah udah sekolah aja, tapi kalau sekarang dari kelas 11 sampai sekarang jadi ikutan kegiatan-kegiatan lain di kelas sekolah, jadi lebih produktif waktunya gitu. Oke, tuh ya, terima kasih. Boleh tepuk tangan. Yang laki-laki boleh, yang ingin menyampaikan apa yang berubah dari kalian sebelumnya gitu. Boleh, silakan. Kalau tadi weekendnya sering keluar, saya sekarang dulu weekendnya sering keluar, saya sekarang jarang keluar Pak, itu weekendnya. Kenapa jarang keluar? Udah capek aja gitu, makan sekolah, terus sekarang bimbel gitu, jadi weekendnya benar-benar pengen dipakai di rumah aja gitu. Oh, tapi ikut bimbelnya di rumah. Oh, di luar. Bukan weekend. Bukan weekend. Main tidur aja. Gitu. Oke, nggak apa-apa sih. Ada perubahan juga ya. Boleh tepuk tangan lagi. Apa yang sudah disampaikan oleh kedua teman kalian itu betul ya. Jadi namanya manusia itu pasti ada atau berkeinginan untuk selalu berubah gitu ya. Entah untuk masa depan yang lebih baik ataupun yang lain-lain. Kita akan bacakan dulu tujuan pembelajarannya. Yang pertama, kalian harus bisa mengidentifikasi aspek dan dampak globalisasi secara kritis. Kemudian yang kedua, mendiskusikan aspek dan dampak globalisasi yang ada di masyarakat secara bekerja sama dengan tanggung jawab. Kemudian yang ketiga, mempresentasikan hasil diskusi kelompok mengenai beberapa aspek dan dampak globalisasi yang ada di masyarakat dengan percaya diri. Kemudian yang terakhir, kalian harus bisa menyimpulkan beberapa materi mengenai aspek dan dampak globalisasi yang telah dipelajari dengan tepat. Untuk metode NHT sendiri nanti Bapak akan membagi ke dalam 4 kelompok ya, 4 kelompok. Nanti dengan cara berhitung, ketika ada instruksi dari Bapak, silakan kalian berhitung secara acak gitu. Berdasarkan tingkat kemampuan masing-masing, nanti 4 kelompok dengan 4 subbab yang Bapak akan sampaikan di sini. Kemudian setelah itu nanti akan masuk ke Bapak akan membagikan topi nomor kepala gitu. Pengertian globalisasi menurut para ahli. Boleh silakan yang ingin mencatat atau memfoto pengertian menurut para ahli. Ini Bapak akan menyampaikan atau nanti kalian akan belajar mengenai aspek dan dampak dari globalisasi. Yang pertama ada ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK gitu ya. Apa sih aspek dan dampaknya untuk IPTEK ini? Ini contohnya untuk IPTEK itu penelitian mengenai pengolahan sawah. Jadi yang dulu misalkan bajak sawah menggunakan kerbau, sekarang menggunakan traktor, betul sekali itu ya. Kemudian yang kedua ada aspek ekonomi. Ekonomi juga terpengaruh oleh adanya globalisasi ini. Contohnya warga usia yang belum gitu ya, belum memiliki pekerjaan, usia produktif gitu ya, usia antara 18 sampai 35. Biasanya mereka akan merantau atau biasa orang-orang desa itu ada urbanisasi atau selain urbanisasi bisa ke mancanegara gitu ya, atau menjadi jadi TKI gitu ya. Itu contohnya untuk aspek globalisasi di bidang ekonomi. Kemudian selanjutnya dari aspek politik. Nah, seperti kita ketahui ya, bahwasanya politik itu kan sebagai langkah gitu ya untuk mengambil suatu kebijakan dan sebagainya. Jadi ketika globalisasi, contohnya misalkan ada perang Rusia dan Ukraina, itu kan politik. Jadi mempengaruhi stabilitas di suatu negara juga. Contohnya kayak BBM jadi naik,
Itu sih contoh yang real di Indonesia gitu, dari adanya globalisasi politik ini, aspek politik. Kemudian yang terakhir atau yang keempat itu sosial budaya. Nah biasanya ini nih, perempuan yang suka K-pop gitu ya, atau budaya Korean Wave. Itu juga termasuk aspek globalisasi. Jadi lebih mudah menghafal nama-nama K-pop gitu ya daripada budaya lokal sendiri. Itu termasuk dampak dari globalisasi. Sampai sini paham atau ada yang ditanyakan dulu? Yang lebih paham, Bapak ingin mengajak untuk menonton video terlebih dahulu ya. Hai teman-teman, pasti kalian sudah asing lagi dengan kata globalisasi, bukan? Globalisasi sedang kita rasakan saat ini. Namun, perlu kita ketahui, globalisasi mempunyai dampak positif dan dampak negatif loh. Apa saja dampak positif dan dampak negatif dari globalisasi? Dampak positif yang pertama yaitu dalam menjaga budaya. Karena globalisasi dapat menuntut masyarakat untuk memahami keberagaman budaya di dunia atau multikulturalisme. Nah, sedangkan dampak negatifnya yaitu mudah terpengaruh budaya barat dan budaya luar yang merupakan budaya lokal. Kemudian yang kedua, bidang komunikasi. Dampak positif dari bidang ini salah satunya lebih cepat memperoleh informasi yang akurat dari internet, mempermudah komunikasi tidak terbatas jarak, serta mendapatkan layanan baik dengan sangat mudah. Wow, sangat keren bukan? Namun, ada juga dampak negatifnya. Salah satunya banyak informasi tidak baik disajikan untuk anak-anak. Adanya cybercrime, kerahasiaan alat tes, serta kerusakan alat teknologi, salah satunya komputer maupun gadget yang terserang virus. Kemudian dalam bidang ekonomi, dampak positifnya yaitu meningkatkan perekonomian suatu negara dengan adanya investasi dari luar negeri. Begitu sikap inovatif dan kreatif dengan munculnya bisnis e-commerce. Itu videonya ya. Oke, Bapak ingin satu orang untuk menanggapi video yang sudah ditayangkan. Silakan, boleh siapa? Siapa? Radifta atau itu boleh? Jadi tadi video itu ngejelasin tentang dampak positif sama negatif dari globalisasi. Contoh dampak positifnya itu ada multikulturalisme. Tapi kalau dilihat dari sudut pandang yang lain itu juga bisa menyebabkan melupakan budaya negaranya sendiri. Terus ada komunikasi tanpa jarak. Tapi di internet itu malah jadi ada cybercrime-nya juga. Jadi video itu tuh ngejelasin bahwa fenomena itu bisa dilihat dari dua sisi, ada sisi positif sama sisi negatifnya. Oke, boleh tepuk tangan. Ini berarti kelompok satu aja ya, 1, 2, 3, 4, biar seperti itu. Sini silakan dibagi. Satu, dua, tiga. Kalau ada yang satu kelompoknya lebih atau kurang dari 9, silakan boleh mengisi saja gitu ya. Jadinya ada 9. Ini, oh ini nih. 2. Silahkan sambil diskusi ya. Kita hanya butuh waktu 10 menit saja untuk diskusi dan mengisi LKPD. Kita sampai 10.15
10.55 ya untuk diskusi, silahkan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. 6, ini 6 nih, pindah ke sini nih 3 orang nih. 3 orang ke sebelah. Bapak kalau anggotanya 10 gimana? Berarti ada yang pisah. Ada yang ini kan masih ada yang kurang. Ini baru 6. Ini baru 6. Yang anggotanya lebih dari 9 boleh pindah ke sebelah kiri. Itu Pindah. Ini berapa? 8. Ini 8. Tadi lebih 1 katanya. Oh, ini 1, 2, 3, 4. Ini berapa? 8 juga. Oke, nggak apa-apa. Kursi ke sana boleh. 10. Enggak, satu orang pindahin ke sebelah boleh deh, biar 9. Biar pas. Jadi ada 9, ada yang anggota kelompoknya 9 dan juga ada yang 8 ya. Jadi silakan yang lebih. Kenapa? Pindah ke sebelah boleh, ini baru. politik. Iya. Tapi dikasih penjelasannya. Ya dikasih penjelasannya apa gitu. Kenapa bisa? Ditulis positif, negatifnya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Buat dipakai? Boleh. Sosial budaya. Ini emang mau diambil aja, Pak? Tadinya. Tapi nggak apa-apa kalau mau. Itu kan lebih 1. Ngerti kan? Ngerti, Pak. Oke. Ini globalisasi. Sosial budaya, globalisasi. Globalisasi itu. Ada bidangnya. Ya bidangnya ya. Ya mohon perhatian semuanya ya, silakan manfaatkan waktu. Bapak ingatkan kembali 10.55 ya, 10.55. Siap tidak siap harus ada yang tampil ke depan. Semuanya Pak, per kelompok atau Nanti diacak, spin. Ngerti nggak? kayaknya kan nggak terlalu butuh kan angka-angkanya. Apa? Karena kan kita dari sana pindah ke sini. Nggak terlalu butuh kan angkanya. Enggak. Aman-aman. Tapi kalau mau ditukar boleh sih, itu 2 kosong. Biar pas. Ini kan satunya udah 2 gitu. Ini jadi pasnya 8. Iya, sepertinya 88. Soalnya ada yang nggak masuk ya. Ngerti kan? Ngerti ya? Pak, mau nanya. Jadi ini tuh halaman pertama tuh kita tuh nyari ini dulu. Atau langsung ngerjain halaman Langsung ini kan dianalisis. Nah, hasilnya dimasukin ke sini. sama sosial budaya sama inteks. Jadi kebalik Pak dia. Oh ya. Nah, itu di depan sip. Sosial budaya juga Mas. Ya. Ayo Fli, diskusi. Kenapa? Berarti kan ini tuh fenomena gambar ini tuh ngelihatnya kalau misalnya ini tuh si ibu ini tuh lagi nganyam lagi bikin anyaman tentang buat keranjang gitu. Ini aspek apa? Oh, ekonomi.
Nah, buat ekonomi. Terus ini ini di bawahnya di bawahnya itu ada TKI. betul. Ini ke Korea. Korea Selatan sama TKI Indonesia. Enggak, ini dari Indonesia TKI. Terus ini kan mau ke Korea, mau Mau datang ke berangkat. Korea gitu. Mau berangkat ke Korea. Ini lagi pelatihan gambarnya. Ya, terus udah kalau udah Gimana, kayak gitu Tapi kan berarti ini tuh globalisasi tentang ekonomi. Kalau yang bawah TKI, kalau yang atas tuh masih tradisional. masih tradisional. Boleh, boleh. Waktunya 3 menit lagi. Yang sudah Bapak sampaikan di awal, kita akan meng-spin game gitu ya. Dengan cara nanti silakan, ini adalah kelompok 1 sampai 4. Jadi nanti ketika sudah muncul nih misalkan kelompok 4, berarti otomatis kelompok 4 silakan memilih siapa satu orang yang akan mempresentasikan hasil diskusinya. Kemudian diperhatikan ketika misalkan nomor kepala yang sama, misalkan nomor 2, berarti otomatis kelompok lain yang bernomor 2 itu silakan untuk menanggapi presenter atau penyaji yang sudah memaparkan hasil diskusinya. Bismillahirrahmanirrahim, kita putar ya. Ya, kelompok 4 silahkan boleh tunjuk satu orang perwakilannya untuk menyajikan presentasi atau hasil diskusi kelompoknya di depan. Ya, mohon perhatian untuk teman-teman yang lain ya. Kita melihat Dari kelompok 4 akan menjelaskan hasil diskusi kami. Nah, di gambarnya itu ada yang lagi megang wayang sama ada foto idol. boleh ditunjukin gambarnya. Di gambarnya Pak Adil. Oke. Ini yang gambar wayang, ini yang gambar K-pop. Terus yang pertama itu pertanyaannya ada fenomena apa yang terlihat pada kedua gambar di atas. Jawaban dari kelompok kita itu globalisasi. Nah, yang kedua, aspek atau bidang apa yang mengalami gejala globalisasi di Indonesia yang terdapat pada gambar di atas. Sebutkan contoh lain dari aspek atau bidang globalisasi yang sama seperti gambar di atas. Nah, jawaban kita itu bidang globalisasinya budaya dan penyebaran budaya Indonesia yaitu batik dengan cara menormalisasi penggunaan batik juga menyebarkannya melalui tren-tren media sosial. Nah, yang ketiga itu pertanyaan Silakan boleh dari kelompok mana dulu? Dari kelompok 1. tadi mungkin untuk ini opini deh kayaknya. Boleh. Untuk dampak negatifnya mungkin untuk buat Indonesia-nya banyak dampak negatif. Soalnya kan kita tuh main budaya semuanya kan daripada kasih K-popnya kita tuh suasananya K-pop kan kasih. Oke, dari kelompok 4 silahkan boleh menanggapi lagi dari katanya lebih condong ke K-popnya, jadi menggerus budaya lokal itu sendiri katanya. Iya kan yang tadi sudah kita sebutkan juga kan dampak Opini. negatifnya itu kan memudarkan budaya kita asli ya. Jadi dengan datangnya budaya Korea itu dengan perpakaiannya yang minim-minim seperti itu, dengan joget-jogetnya yang begitu. Jadi tarian lokal kita seperti J-pop, Animal kayak gitu tuh mulai pudar. Orang-orang itu lebih mengikuti dunia K-pop itu dari luar itu. Jadi ya. Oke, boleh tepuk tangan. Lain atau yang belum menanggapi tadi, Bapak ingin ada perwakilan dari kelompok lain untuk menyimpulkan apa yang sudah disampaikan dari kelompok 4 tadi tentang aspek sosial budaya ya, tadi kelompok 4 ya. Disimpulkan dari hasil yang sudah dipaparkan oleh rekan kalian tadi. Jadi intinya globalisasi kan ada lebih kepada tentang aspek sosial budaya. Jadi ini tuh kayak globalisasi itu ada dampak negatif dan dampak positif. Terus gimana kita bisa menyaring globalisasi tersebut sehingga menimbulkan dampak yang positif. Oke, boleh. Terdengar semuanya? Kelompok 4 juga terima kasih yang sudah berani untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Bapak harap untuk kelompok-kelompok selanjutnya di pertemuan-pertemuan selanjutnya bisa lebih dari kelompok 4 yang sudah dipaparkan tadi gitu ya. Oke. Sekarang masuk ke akhir gitu ya.
masuk ke materi akhir atau sudah disampaikan tentang NHT tadi metodenya ya. Jadi untuk selanjutnya silahkan boleh yang sudah selesai LKPD-nya boleh dikumpulkan. Kelompok 4 mungkin sudah ya? Boleh dikumpulkan. Itu sudah. Sudah. Tanya naon. Sip. Bapak ingin untuk sebelum mengakhiri pertemuan pada hari ini untuk satu orang perempuan dan juga satu orang laki-laki untuk memberikan refleksinya pada pertemuan hari ini terkait mungkin dari presenter tadi atau penyaji boleh menyampaikan kendalanya apa selama pembelajaran pada hari ini. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya kalian ingin apa boleh disampaikan. Ada, boleh. Di pembelajaran hari ini tuh seru ya, nggak ngantuk soalnya ada tanya jawabnya juga. Terus lagi ya ada gamenya juga lah, kayak walaupun ini kan kelompok tugas tapi kayak game gitu, kayak tanya jawabnya juga, ada diskusinya juga, jadi nggak ngantuk. Boleh. Untuk minggu-minggu berikutnya kayaknya kita belajarnya akan terus menggunakan ini lebih lucu. Lebih lucu ya. Oke, boleh tepuk tangan pada hari ini. Bapak ingin kalian membuka ini nih, kuisis ya. Nah ini silahkan kalian masukkan ke HP kalian dengan tautan join myquiz.com, kemudian masukkan kodenya. Ini jadi gamesnya tentang memasuk-masukkan. Ini orang mana? Boleh yang ingin tampil ke depan? Kita masukkan dari barisan ini dulu nih. Dari mana? Iya, dari mana? Filipina ya, kita coba. Filipina atau Kanada? Breaking dulu, ice breaking. Tadi kan sudah disampaikan gitu ya, sudah beberapa materi mungkin bisa membuat kalian pusing atau gimana. Ice breaking dulu. Nanti ada soal dari Bapak. Boleh, boleh. Ayo. Yuk. Kertasnya di situ. Ice breaking katanya. Poin lagu, pas lagunya masih berputar, kita harus oper bola. Ya, sama bolanya. Nanti dimanapun bolanya berhenti pas lagunya itu pause, dia harus jalan untuk menjawab pertanyaannya. Betul. Ada pertanyain? Untuk bukunya boleh dimasukkan ke dalam tas terlebih dahulu. Yang lain-lainnya silahkan. Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Oke, kalau sudah semuanya sudah dimasukkan segala macam peralatannya atau bukunya, untuk ketua kelas untuk memimpin doa penutup pada pertemuan hari ini. Oke,
sekali lagi terima kasih banyak untuk kelas 12B atas pertemuan yang luar biasa pada hari ini. Tetap semangat untuk mengikuti pertemuan-pertemuan selanjutnya. Semoga apa yang sudah disampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua ke depannya.